Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Anak-anakku siswa kelas 10 IPA 2 yang Pak Lutfi banggakan dan Pak Lutfi sayangi. Baiklah, untuk kesempatan pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2021, ya. Kita semua masih diberikan, alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yaitu khususnya di mata pelajaran akidah akhlak. Baiklah anak-anakku, ya, walaupun di era pandemi seperti ini, kita harus tetap bersyukur dan kita jaga kesehatan agar supaya kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, ya. Itu begitu. Perlu kalian ketahui bahwasanya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah itu memiliki sifat wajib yang jumlahnya ada 20 sifat. Ada berapa, Mas Mbak? 20 sifat. Ada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, ya, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sampai ya kaunuhu yang terakhir, kaunuhu mutakalliman. Itu nanti kita pelajari satu persatu, ya, kita pelajari satu persatu tentang makna ataupun definisi dari sifat tersebut. Terus yang kedua, kalian harus dapat menunjukkan perilaku, ya, disiplin dan tanggung jawab yang merupakan cerminan dari mengimani dan memahami sifat wajibnya Allah yang jumlahnya ada 20. Langsung saja yang pertama, pengertian sifat wajib. Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya, ulangi, Allah adalah zat yang maha sempurna, yang mana tidak ada satupun yang dapat menyaingi ataupun menyamai dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki sifat wajib. Dalam akidah kita, sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada 20, yang mana 20 itu nanti terbagi menjadi 4 golongan sifat. Nanti ada golongan sifat, ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Mbak Shelly, ada berapa tadi? Coba untuk review saja, ada berapa sifat wajib Allah? Ada 20. Mbak Aisyah, Mas Yogi, ya, disimak. Baiklah, yang pertama sifat wujud. Diperhatikan sambil disimak di buku itu. Nanti yang belum punya buku bisa Pak Guru share di media PowerPoint-nya. Nanti bisa Pak Guru share untuk belajar menguatkan pemahaman. Sifat wujud artinya ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Jadi kalau wajib ada berarti Allah mustahil tidak ada. Nanti ya untuk lawan ataupun kebalikan dari sifat wajib itu ada sifat mustahil nanti di pertemuan yang akan datang. Yang kedua yaitu sifat qidam. Allah maha terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang mana Allah ini maha terdahulu tanpa adanya permulaan. Mohon maaf kalau kalian, ya, itu contoh, andekan Sofi itu anak pertama. Sofi anak pertama, walaupun dia awal, tetapi ada permulaannya, itu diawali oleh, ya, pernikahannya ayah dan ibu. Kalau Allah enggak, ya,
adanya Allah, wujudnya Allah, Allah maha terdahulu, wal awal wal akhir wal zahir wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu ada di buku, silakan dilihat, ada surat Al-Hadid ayat 3. Allah bersifat baqa yang ketiga. Artinya Allah itu maha kekal. Allah itu maha kekal. Tidak kayak gitu. Terus yang ke-12 ada sifat basar. Allah maha melihat, innallaha was-sami'ul basir. Allah maha melihat dan penglihatannya Allah tidak terbatas. Kita mau ngumpet di mana saja Allah pasti tahu. Itu. Ada pertanyaan lagi. Sebutkan sifat wajib Allah yang tergolong dalam golongan sifat salbiyah. Ada berapa dan sebutkan. Ada 5 apa saja, silakan. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa wahdaniyah. Iya, apa arti dari qiyamuhu binafsihi? Iya, sekarang Pak Guru tanya sekali lagi, berikan contoh setelah kita tahu arti dari qiyamuhu binafsihi, berikan penjelasan ataupun contoh yang menerangkan tentang qiyamuhu binafsihi. Mas Yogi, ini dinyalakan layarnya dong. Contoh qiyamuhu binafsihi. Yo, penjelasan ataupun contoh yang membuktikan bahwasanya Allah itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi dengan bahasa kalian, nggak harus dengan bahasa buku, nggak harus dengan bahasa Pak Guru. Berpuasa tanpa batas, berdiri sendiri, tidak berbantu oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan karena Allah adalah sang pencipta. Iya betul, itu arti Mbak, definisi. Sekarang bukti ataupun contoh. Allah menciptakan hewan. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Oke. Semuanya betul. Pinter KB. Perhatikan, andaikan Pak Guru contohkan. Ini Mbak Sheila mau jawab ini. Mbak Sheila, Shailida mau jawab? Belum. Oke. Semua jawabannya betul, bagus. Andaikan begini, sebagai bukti kekuasaan Allah, Allah zat yang maha sempurna, Allah zat yang maha berdiri sendiri. Bayangkan Allah bikin langit. Pernah ada diputar di YouTube kerja bakti pembangunan langit, malaikat-malaikat itu enggak ada kan? Kita mau bikin musola, mau bikin masjid, itu 1 RT, 2 RT, bahkan 1 desa, 1 dusun dikerahkan oleh kadus mungkin ataupun RT RW, yuk kita roan kerja bakti. Mau Agustusan saja masa ngumpul-ngumpul harus ramenya kayak gitu kan. Allah enggak. Itu. Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang Allah kehendaki, Allah menginginkan jadi, maka jadi sesuatu itu. Itu kayak gitu. Sampai sini paham ya? Mas Mbak? Ya. Nanti untuk diskusi kelompok diskusi kelompok itu setiap kelas itu biasa di kelas manapun itu Pak Guru selalu ada dan bikin kelompok belajar. Andaikan kelas ini jumlahnya ada 38 atau 39 ya, Pak Guru lupa? Ya 39 siswa, silahkan dibikin 7 kelompok 6. Mas Ketua dibikin 6 kelompok ya. Berarti isinya bisa 6 anak, bisa 7 anak. Itu kayak gitu, bisa 5 anak, terserah. Nanti nomor absen 1 sampai 5 kelompok 1, kelompok Robial Adawiyah, kelompok 2 dikasih nama-nama tokoh sufi biar bagus, pelajaran akidah akhlak ya. Sampai anak TK, kelompok dinosaurus kan susah.
Itu gitu ya. Itu saja materi yang dapat Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita sudah, nanti diskusinya kita lanjut di ya, kita kirim video ataupun materi, nanti Pak Guru kirim materi, kita diskusi di via WA. Jangan lupa absen dispersensi, jangan lupa jaga kesehatan, perbanyak membaca ya, biar pinter. Kalau kita manfaatkan waktu yang bagus, insya Allah ya tidak termakan oleh waktu. Cukup Mas Mbak, apabila ada kesalahan dari Pak Guru mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.